Cuma kalau saya kok memang agak aneh di lampu depannya ya. Mungkin lampu depan kasih bundar, cakep ya. Ya ini. Oke, selamat sore semuanya. Ini sore. Ya, kemarin saya sempet ke rumah teman. Ya, silaturahim ya, jalan-jalan temuannya. Dia punya motor ini ternyata nih. Kayaknya punya mertuanya di bawah. Ya, saya langsung shot aja. Oh, pinjem nih ya. Hari ini saya pinjem. Saya coba untuk ke kantor pakai ini motor karena saya biasa pakai Pulsar yang 220. Ini saya mau pinjem yang 135 LS. Ini Pulsar tahun berapa ya ini? 2012-an kalau nggak salah ini. Nanti saya update ya. Lalu ini bunyinya dulu, dengerin bunyinya. Cukup halus ya. Bunyinya cukup halus maksudnya. Bunyinya sih nggak sekencang Pulsar 220 ya. Itu kan dok ini kan ya. Mungkin karena sekernya kecil mungkin ya. Oke, saya matiin. Oh ya, ini lihat dulu nih. Di sini ada tachometer, ini ada bensin, ada speedometer. Ini ada odo juga ada di sini ya. Lalu baterai kelihatannya tuh ada indikator baterai. Nah, ini udah kayak sunburn namanya ya. Jadi dia nggak muncul kelihatan, tapi ini sedikit ya masih bisa kelihatan. Oke, ini Pulsar seri 135 LS kalau nggak salah namanya ya. Ini satu rangkaian dengan Pulsar series ya. Ada yang 220, 200, 180, UG1, UG2, lalu 135 ini sama 125 ya. Yang pertama akan saya review itu dari desainnya. Kalau saya lihat desainnya itu ya tetap kayak Pulsar series ya. Cuma sepintas kayak itu ya, kayak fiction ya lampu depannya nih ya. Ke belakang tuh kayak depan itu kayak lampu fiction yang itu apa? Shinchan ya. Shinchan ya. Lalu Tigernya mana kayak Tiger Evo ya modelnya ya. Kalau jok ini kayak Pulsar UG4 ya sama 220F ya. Kalau di jalan relatif ya. Cuma kalau saya kok memang agak aneh di lampu depannya ya. Mungkin lampu depan kasih bundar, cakep ya. Ya ini mungkin India banget ya, ini khasnya India ya. Mungkin era-era itu modelnya seperti ini. Ya, dia kayak wajah prajurit perang nih ya, di kanan kiri dia ada itunya kayak lubang-lubang anginnya ini nih. Ya mungkin zaman itu oke ya. Cuma kalau ngelihat secara detail masih kurang cocok dengan selera orang Indonesia mungkin ya. Ya tapi ini India, kita ngomong India ya. Oke, secara desain seperti itu. Lalu ini asli ada kondomnya. Ini udah datar. Lalu ini stangnya udah kayak clip on gitu ya. Udah nggak kayak stang kayak Mega Pro atau apa itu ya. Joknya tandem. Tapi ini keras joknya keras ya. Lalu ini khas Pulsar ya, hidup si lampunya ini, lampu indikatornya ini. Tapi ceritanya udah nggak pakai BCU, ceritanya gitu ya. Saya nggak tahu, nanti bisa komen yang tahu nih. Tapi ceritanya ini tidak pakai BCU. Ini digunakan juga si holder ini untuk Pulsar 220 atau UG4 yang dia nggak mau pakai BCU, bisa pakai ini tuh. Lalu ini bagel ya, bahasa orang Jawa namanya bagel ya ini ya. Udah kayak model tanduk, kayak model Tiger Evo ya. Lalu ke belakangnya
belakangnya kalau remnya sih LED nih, apa sih lampu ininya LED semuanya. Tapi kalau saya kok kurang serk aja ya modelnya ya. Ya itu selera lah, selera. Kurang tegas aja ya, karena dia membulat gitu ya, kurang tegas ya. Kalau sennya malah keren ya, sennya dibandingkan yang 220 keren ini sennya, dia lancip gitu. Lalu ada apa nih namanya, Moonguard ya namanya ya, tapi ya India banget ya. ada ini cuma punya model-model India ya. Saya nggak tahu ada ininya apa enggak ya, sambungannya ini ya, apa kesininya ya. Mungkin kalau ini dicopot apa nggak kayak India banget ya, tapi enak, jadi apa nggak kotor ya. Tapi ini ya kalau model seperti ini India banget ya, identiknya India banget ya. Tapi ya aman untuk cipratan aman ya, nanggung juga ya, ngapain udah bawa ke sini aja udah selesai ya. Memang dia kan kadang ada beberapa budaya mereka, kayak ada sini ada sarigatnya ya, mereka karena budaya pakai sari ya. Cuma mau bawa ke Indonesia asal bawa aja lah, awak gelondongan ke Indonesia. Ya akhirnya seperti ini. Ini secara model tuh seperti itu. Apa nih, lampu di belakang LED, bolamnya masih biasa. Lalu depan lampu biasa, apa itu namanya, bukan proji ya, jadi halogen biasa. Ini ada lampu kotaknya nih, kotaknya. Lalu kita ke rem ya. Kalau rem Baibre lah, kalau bajai ya Baibre ya. Cuma nggak ada tulisannya. Ini ada yang tulisannya, ada yang nggak, cuma ini nggak ada tulisannya nih. Kalau untuk desain cakramnya hampir sama dengan 220, saya tapi nggak tahu diameternya apa nggak, tapi hampir sama desainnya. Mungkin sama ya, mungkin ya. Lalu peleknya sama, peleknya dengan 20 tuh sama. Nah, ini MRF, ban asli India. Keras banget tuh bannya ya. Lalu ini shockbreaker depannya dia menggunakan as 31 paling ini. 31 atau 33 ya. Antara 31 33 ini, tapi enggak kayak pulsar yang 220 37 mm. Ini kemungkinan sih 31 ini kemungkinan ya. Nanti saya kasih detailnya di deskripsi apa asnya berapa. Karena kecil ya ini. Kalau nggak 31 ya 33, tapi kalau 33 masih terlalu kecil nih kalau untuk 33. Nanti saya ukur ya, nanti saya kasih di deskripsi benar berapa. Itu kalau suspensi belakang dia masih pakai dual shock ya, shock biasa ya, tapi ini udah pakai khas pulsar, udah pakai tabung, dan dia ada dua per ya, yang mungkin fungsinya meredam. Oh, ini meredam yang kejutan keras, ini yang kejutan nggak keras, pakai yang ini. Jadi kayak itu loh, motor PCX klaimnya kan dia punya beberapa kelenturan ya, dia dalam satu setnya ini mungkin sama ya. Jadi kalau lembut nanti kenanya yang ini, kalau udah sampai keras mungkin kenanya yang ini. Tapi kalau untuk shockbreakernya, waduh mantep banget dah. Khas pulsar, empuk banget. Tadi saya nyoba di perjalanan ya, enak banget, enak ya, khas pulsar banget. Kalau rem belakangnya masih tromol biasa, saya nggak tahu itu bisa disubstitusi pakai part apa, tapi kalau anak-anak pulsar paham lah dia untuk penggantinya seperti apa. Kalau yang depan mungkin nggak ada penggantinya, harus beli ya online. Online banyak lah ya. Lalu suspensi juara lah, kalau saya bilang pulsar suspensi juara lah. Kalau untuk rantai, ini kelihatannya rantai besar ini. Ini rantai besar, bukan rantai yang 520 kalau nggak salah nih, kayak pulsar 220 nih. Cuma ini kelihatannya udah lancip nggak diganti sama orangnya tuh. Oke, lalu ini tabung ya, khas pulsar ya, dia shocknya shock tabung ya, enak ya. Lalu untuk mesin, desain mesin, kalau desain mesin saya keren nih, dia lekukannya seni gitu loh. Ya kalau yang pulsar yang sebelumnya itu yang 220 yang masih black engine itu kan, saya bilang kalau secara bentuk mesinnya nggak nyeni lah, hanya cuma kayak gitu toh. Tapi kalau ini udah banyak lekukan khasnya ya, jadi kelihatan keren gitu loh. Kalau mesinnya buringnya dia pakai pendingin udara. Kalau pulsar 220 dia pakai pendingin oli ya,
selain udara juga, tapi ini udara full, ada pendingin olinya. Lalu dia menggunakan 2 busi, ini busi 1, busi 2 di sana. Lalu ini masih ada nih ceritanya, ini yang membuat pulsar ngirit ini nih, apa namanya, ya lubang udara ini nih untuk disimpan tuh. Lalu ini karena nggak kerawat, rembes semuanya, jadi modelnya tutup. Ini mungkin dibuka kalau ngecek lab ini, kayak motor-motor Mega Pro, Revo itu yang atasnya headnya bisa ditutup atasnya, topi atasnya bisa dicopot ya. Saya nggak tahu truk labnya sebenarnya, saya nggak tahu. Lalu ini rembes semuanya, harus diganti nih. Tapi punya teman saya, kalau saya diganti lah. Ini kalau olinya sampai habis eman malahan tuh. Lalu ini starternya hidup. Wah, ngengkolnya setengah mati saya. Ini juga apa, karburatornya ini udah gantian, bukan aslinya mic. Ini udah apa ya, BWL atau apa tuh namanya, tapi bukan aslinya. Kalau aslinya pasti vakum. Lalu ini ada engkolnya, aslinya ada engkolnya nih. Ini aki udah nggak bisa ngangkat pakai engkol nih, udah masih pakai engkol. Tapi ini bloknya bagus kan, agak seni gitu, ada seninya gitu loh. Nah, ini yang busi satunya, ini cop-copnya mungkin bisa dicopot, nggak tahu nih kalau nyopotnya bisa nggak. Oke, itu mesin. Kalau mesin cukup bertenaga. Saya tadi naik ke ketinggian ini 1000 meter nih, gigi 3 masih ngangkat. 3 masih ngangkat. Cuma kalau untuk speednya udah nggak bagus ini motor ya. Saya nggak bisa ngomong untuk masalah mesin. Kalau secara manualnya dia cukup bertenaga, sekitar 13,5 horsepower. Lalu torsinya 11,5 atau 9 ya Newton meter. Ya, ini mungkin udah sama Jupiter MX ya ini ya. Tapi kalau dengan Mega Pro yang 150 atau versi ya ini sekelas lah ya, walaupun dia 135 cc. Dan ini dia pakai 4 klep ya. Ini 4 klep. Mungkin setahu saya Pulsar yang pakai 4 klep ini. Kalau yang 220 sama yang 180 itu masih pakai 2 klep. Ini udah 4 klep ini. Tuh. Lalu apalagi ya? Udah itu udah. Ini kalau naiknya aerogomisnya itu kayak naik Satria F karbu ya. Saya ngerasainnya kayak gitu ya. Jadi agak nungging. Nggak cocok kalau untuk yang punya penyakit boyok atau yang gede ya, ataupun touring jauh, kelihatannya nggak terlalu enak ini. Saya kok feelingnya tuh kayak naik Satria F gitu, yang karbu. Kalau yang injeksi belum pernah naik, tapi kalau karbu feelingnya hampir sama. Tapi beda jauh dengan yang itu Pulsar 220 atau 180. Saya ngerasain naiknya beda untuk posisi tubuhnya ya. Tapi lebih mirip ke Satria F. Tapi untuk anak-anak muda, untuk kencang cocok sih. Ini rangka hampir sama lah dengan yang Pulsar yang lainnya. Pakai apa tuh ya, biasa, nggak delta box atau apa. Cuma ini besinya besi kotak ini. Kalau yang Pulsar itu kan dia agak bundar, ini besi kotak. Kalau las-lasan, lihat Pulsar tuh las-lasannya agak jelek gitu. Tapi ini nggak kelihatan las-lasannya. Tapi motor ini kalau untuk kecepatan udah nggak standar lah, karena nggak dirawat ya. Tapi tadi torsinya masih ngangkat, masih gigi 3, saya naik masih bisa. Cuma kalau kecepatan tadi nggak terlalu bagus lah kecepatannya ini. Ya karena motornya udah KO ya. Kalau mungkin masih baru, oke ya mungkin ya. Ya ngomong tenaga tadi dia kurang maksimal ya, karena udah rusak seperti itu, udah bocor dan yang lainnya, rantai juga udah nggak karuan. Nah, saya juga tadi nggak ngegas full ya. Karena udah nggak enak. Saya nggak tahu nih tadi bannya atau ada yang klakernya mencot-mencot, nggak tahu nih. Jadi memang udah full service nih motor nih. Makanya untuk speed saya nggak komen, tenaga nggak komen, karena kalau
ya manual booknya ya dia sekitar 13,5 horsepower, torsinya lumayan 11, berapa ya. Ya tenaga mungkin kalau secara hitungan kertas hampir sama dengan Mega Pro lah gitu, Mega Pro Mono itu ya, atau Verza ya. Tapi kalau untuk kengiritan saya juga nggak bisa komen karena ini motor udah nggak standar, karbunya juga udah diganti. Tapi kalau klaim pabrik dia bisa nyampe 165 kalau barunya. Ya kalau seharusnya kalau ini standar udah dipakai dengan jangka waktu yang sudah hampir berapa tahun nih, udah 10 tahunan ya. Ya kalau ini masih sebenarnya masih bisa 145an, masih mampu lah seharusnya. 145, 150 harusnya masih mampu ya. Oke seperti itu. Ini yang mau beli Pulsar boleh lah, atau yang pengen gaya beda dari yang lainnya, motornya cuma motor yang biasa Jepangan, mungkin pakai yang beda ya, ini menjadi pilihan. Tapi katanya ini menjadi Pulsar yang banyak penyakitnya katanya, bisa juga nggak tahu detail, tapi katanya anak-anak Pulsar ya ini yang sering penyakitan. Tapi ya bisa menjadi pilihan ya untuk yang beda-beda. Ini kalau depannya kasih lampu bundar tuh udah keren lah, saya bilang keren tuh. Nah, harganya juga nggak mahal, 4 atau 5 juta udah dapet lah ya. Kalau di Jakarta itu saya lihat ada yang 3,5, 4, 5, 4, 3,5, 4, 5 ya gitu, tergantung mungkin dari keadaannya sama mungkin pajak dan yang lainnya ya. Yang menjadi pilihan lah kalau mau pingin motor yang beda ya, atau yang dipakai nyaman ya, ini jadi pilihan nih. Kalau nyaman udahlah, ini nyaman nih, enak lah. Aduh, bandingkan motor-motor yang lain ini enak. Cuma ini karena aja pakainya yang nggak terawat ya, mungkin nggak bisa jadi patokan utama. Tapi saya yakin kenyamanan ini khas Pulsar banget lah. Oke seperti itu, semoga bisa menjadi referensi teman-teman mau minang motor ya. Selamat beraktivitas, sehat selalu, bye.